Yo, ya guys, kali ini kita bakalan ngelanjutin Shinwo sang Necromancer lagi, oke? Dan ya, berhubung gak ada penyampaian lain, langsung aja yuk kita mulai. Di episode sebelumnya, tim Shinwo terperangkap di ruang trial ketiga. Dan tentu saja mereka tak bisa apa-apa, karena tidak ada satu petunjuk yang dapat membuat mereka lolos dari trial ketiga ini. Di sini, Shinwo berkata bahwa tempat ini memang tidak ada apa-apa atau tidak memiliki apapun. Tapi di sisi lain, Ari malah seperti menyadari satu hal dari dalam ruangan tersebut. Sontak, karena Shinwo yang sangat peka, dia pun langsung menebak bahwa di dalam ruangan ini mungkin terdapat formasi dan Ari mungkin saja tahu akan hal itu. Sontak, Ari pun langsung ketar-ketir dan keringat dingin. Dan karena Ari tak bisa berbohong dan tak punya pilihan lain, dia pun berkata kalau di ruangan ini memang terdapat formasi. Ari pun menjelaskan kalau terdapat formasi Mansangja di ruangan ini. Di samping itu, Ari mulai pelan-pelan menyadari kalau mungkin saja Shinwo sudah mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Karena dari awal, dia udah bisa menebak keahlian mereka berdua dengan tepat. Tapi di atas semua hal tersebut, mereka harus waspada apabila identitas asli mereka sampai terbongkar. Jika itu sampai terbongkar, maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian dan mungkin saja berbahaya bagi mereka. Karena Shinwo merupakan seorang expert yang sudah mencapai ranah transenden, dia juga bahkan memiliki bawahan yang sangat setia dengan kemampuan seorang master. Jadi, rencana terbaik Ari sekarang adalah mengikuti semua keinginan Shinwo dan menyelesaikan semua masalah ini dan pergi secepatnya dari tempat terkutuk ini. Di sini, Ari sedang menjelaskan pada Shinwo bahwa formasi ini menunjukkan pemandangan kamuflase melalui pengaturan objek alami, atau bisa dibilang kayak tanah, batu, atau bunga apapun itu, objek alami lah, natural. Dan Ari berkata bahwa ada kemungkinan dia bisa membongkar formasi ini. Tapi Haran menjadi kaget dengan kata-kata percaya diri yang Ari katakan pada Shinwo. Di sini, Shinwo pun tersenyum dan percaya pada Ari karena dia sudah tahu dengan kemampuan seorang Ari. Sontak, Ari pun maju dengan sangat percaya dirinya. Dengan pengamatan kejeniusan dan bakat Ari dalam formasi, dia pun mulai memindahkan benda-benda yang merupakan objek alami, seperti batu dan bunga yang berada di dalam ruangan tersebut. Tak lupa pula, dia juga menjatuhkan stalaktit yang berada di langit-langit gua untuk meletakkannya di tanah. Shinwo yang melihat Ari membongkar formasi tersebut, lalu berkata kalau sekarang ini dia hanya perlu melihat kemampuan dari seorang Heavenly Brain dari klan Suge, atau mungkin sekarang bisa disebut Heavenly Fool. Ari atau lebih tepatnya Suge-gun. Dia ini merupakan sosok yang paling bodoh di antara surga dan bumi. Dia bahkan dijuluki Heavenly Fool gitu, atau kebodohan surgawi. Dia ini lahir tanpa bakat apapun dari klan Suge yang menghasilkan generasi-generasi jenius hebat yang sangat-sangatlah hebat dalam hal formasi dan strategi. Tak hanya kekurangan bakat, Ari juga kekurangan motivasi dan lebih suka bermalas-malasan gitu. Dia ini kaum rebahan gitu. Walaupun dia anak kedua dari Suge Zung, dia hanya diturunkan ke squad Flying Hawk daripada di posisi persatuan. Sebenarnya, Suge-gun hanya sedang menyembunyikan kejeniusannya. Fakta bahwa Suge-gun adalah anak haram dari seorang prostitusi yang menyebabkan hal tersebut menekan dirinya. Orang tuanya juga menjadi sangat dingin ketika dahulu melihat bakatnya. Dan karena itu, Suge-gun mulai hidup sebagai orang bodoh atau menyembunyikan identitas aslinya. Tetapi, suatu hari saat klannya dihabisi dan hanya dia satu-satunya yang selamat, akhirnya dia pun mulai menunjukkan kejeniusannya. Dengan strategi dan formasi yang sangat luar biasa, dia berhasil menjadi kepala strategi yang menentang sekte darah pada saat itu. Dan dia dikenal sebagai Heavenly Brain karena kehebatan dan kejeniusan miliknya. Tapi pada akhirnya,
dia juga tak bisa menghindari ajalnya. Di sini, Shinwo tak menyangka dapat bertemu orang yang sehebat Sugagun yang bersedia datang sendiri ke dalam klannya. Sementara itu, Ari pun menjelaskan kalau formasi ini bernama Thousand Road Deluding Shadow, dan formasi ini juga telah dimodifikasi oleh Man Sangja. Ari pun berkata bahwa kunci dari formasi ini adalah batu yang ada di ujung ruangan, dan kalau batu itu dihancurkan, maka formasi ini akan otomatis hancur. Sontak, karena mendengar itu, Shinwo pun memuji Ari yang sudah bekerja sangat keras. Ari pun berkata kalau itu bukanlah apa-apa dibanding kemampuan yang lainnya. Dengan cepat, Shinwo pun memukul hancur batu tersebut dengan tinjunya. Dan bim salah bim, sebuah jalan pun muncul dan menuntun mereka ke sebuah pintu yang sangat-sangat misterius. Ari pun berkata bahwa ada sesuatu yang tertulis di atas pintu tersebut. Tulisan tersebut berbunyi, hanya satu orang yang bersedia mati untuk melindungi rekan-rekannya yang bisa memasuki trial terakhir ini. Tiba-tiba, Haran pun dengan cepatnya berkata pada Shinwo bahwa dia yang akan masuk di trial terakhir ini. Dia berkata kalau hanya dialah dalam kelompok ini yang tak melakukan apapun sejak trial pertama. Jadi, ini pilihan yang tepat baginya untuk masuk. Hah? Dengarkan. Aku membawa kalian ke sini dengan tujuan agar kalian mendapatkan pengalaman. Tapi omong kosong apa yang kau bilang tadi? Tidak. Sebenarnya hal bodoh apa yang kau ucapkan tadi? Tentu saja aku yang akan masuk, dan akulah yang berhak untuk masuk ke dalam ruangan ini. Haran pun tetap memohon untuk masuk, tapi itu tetap tak dibiarkan oleh Shinwo, karena tak ada orang yang lebih kuat darinya di dalam kelompok ini. Jadi, hanya dialah yang berhak masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan setelah mendengar hal itu, dengan cepat Haran lalu mengeluarkan sebuah senjata rahasia dan diberikannya itu kepada Shinwo. Benda itu bernama Ox Hair Stinger. Di dalam senjata ini terdapat jarum dengan berbagai racun yang sangatlah kuat. Ini juga bisa digunakan sebagai racun pengurang rasa sakit jika orang tersebut terkena luka yang besar atau si penggunanya terkena luka yang besar. Shinwo pun menerima hal itu dan berterima kasih pada Haran. Di sisi lain, Shinwo tahu kalau senjata rahasia ini merupakan senjata khusus klan Tang, dan dia juga tak menyangka Haran akan memberikan ini kepadanya. Sontak, tanpa banyak bacot, dia pun berkata pada mereka semua untuk tak mengkhawatirkannya, dan dia pun masuk ke dalam trial terakhir. Dan setelah dia masuk, dia pun langsung berhadapan dengan sebuah monster kadal misterius. Monster itu pun langsung bangun karena menyadari kehadiran Shinwo. Sontak, dia pun mengaum dengan sangat keras pada Shinwo yang hanya melihat dengan santai. Di sini, Shinwo berterima kasih karena memberikan dia sebuah makanan. Monster tersebut bernama Flying Salamander, yang merupakan monster tipe Servant. Karena Shinwo tak punya banyak waktu, dia pun langsung memakai skill utamanya sebagai seorang necromancer yang tak lain adalah mensummon semua anak buah miliknya. Sontak, para skeleton yang sudah lama tak terlihat lalu langsung menyerang sang Flying Salamander dengan sangat-sangat brutal. Tapi, para skeleton tetap saja kesusahan dalam menyerang sang Salamander karena kulit Salamander yang sangat-sangatlah keras. Dan itu juga menyebabkan para skeleton harus mengeluarkan seluruh kemampuan mereka dan berusaha payah karena itu. Tapi, karena tak tahan melihatnya, sang Dark Skeleton yang merupakan skeleton terkuat pun mengambil alih penyerangan dan langsung menebas putus salah satu anggota tubuh Salamander itu. Tentu saja hal itu membuat sang Salamander kesakitan dan langsung terbang agar bisa menjauh dari jangkauan serangan para skeleton. Setelah sampai di tempat yang pas, sang Salamander lalu mengeluarkan sejumlah ki yang sangat besar yang menandakan bahwa dia akan segera mengeluarkan sebuah skill yang kuat. Tentu saja Shinwo menyadari hal itu dan menyuruh para skeleton untuk menyebar dan juga menghindari serangan itu. Tapi sayangnya, sang Salamander telah menembakkan jurusnya dengan sekuat tenaga, dan alhasil beberapa skeleton pun terkena serangan tersebut dan hancur seketika. Sontak, Shinwo menghindari gelombang serangan itu.
Namun, dia memerlukan seseorang yang memiliki kemampuan terbang agar dapat menyudutkan monster itu. Dan dia pun akhirnya terpikir untuk menggunakan mereka. Dan itu tak lain adalah para villain yang berhasil Shinwo kalahkan. Dan dia pun menghidupkan mereka kembali sebagai bawahannya. Dan dengan cepat, role tim Shinwo pun akhirnya terpenuhi karena mereka telah ketambahan mage MM dan juga fighter tank. Dan ronde 2 pun dimulai. Skill terkuat seorang Necromancer adalah skill revive mereka yang berguna untuk membangkitkan monster yang berhasil mereka bunuh. Dan monster tersebut akan mendapatkan kekuatan sebelum mereka mati dahulu, bahkan bisa lebih kuat. Di sini, Shinwo tak menyangka kalau 2 orang yang dia bunuh dihitung sebagai monster dan bisa dibangkitkannya dengan skill revive. Shinwo merasa ada sesuatu yang aneh karena dia tiba-tiba banyak naik level saat mensummon 2 orang ini. Sontak, Shinwo pun membaca bahwa dia naik level karena dia mensummon para veteran entity atau entitas veteran yang lebih kuat karena mereka memiliki skill dan stat yang lebih tinggi dari para normal entity. Para veteran entity juga dapat berkembang lebih lagi di saat-saat yang akan datang. Karena saat itu Shinwo sedang asik melamun, dia pun akhirnya diperingati oleh leluhurnya bahwa si Flying Salamander akan mengaktifkan skill yang kuat miliknya lagi. Sontak, karena melihatnya, tentu saja Shinwo tak membiarkan hal itu dengan mudahnya. Dia pun memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang sang Flying Salamander. Flying Salamander pun membuat sebuah kesalahan yang dapat membuatnya cepat terbunuh. Karena yang kita tahu bahwa kemampuan dari Basilisk adalah membuat lawan yang melihatnya menjadi sebongkah batu. Sontak, dengan seketika, sayap Flying Salamander tersebut langsung berubah menjadi batu. Dan karena situasinya yang sangat pas, dengan cepat Sanjosan yang sudah menjadi entitinya Shinwo lalu bergerak ke atas sang Flying Salamander dan melepaskan serangan Blood Needles miliknya. Karena terkena serangan itu, Flying Salamander pun langsung jatuh ke tanah seketika. Dan tanpa diduga, ternyata Basilisk sudah menunggunya. Dan tanpa basa-basi, sang Basilisk pun langsung menerkam Flying Salamander tepat di lehernya. Dan sudah pasti membuat Flying Salamander kesakitan hingga mengalami banyak sekali pendarahan. Dirasanya masih belum cukup, dengan sekuat tenaga Basilisk pun membanting Flying Salamander ke tanah dan berusaha melumpuhkan monster itu dengan racun miliknya. Para skeleton yang melihat kesempatan emas tersebut kemudian dengan cepat langsung menyerang sang Flying Salamander dengan sangat-sangat brutal. Tapi, seperti yang kita semua tahu, bukan Salamander namanya kalau tidak berhubungan dengan api. Karena dari tadi dia sudah menerima banyak serangan, sekarang Salamander tersebut kemudian memberontak dan menghempaskan semua skeleton yang menyerangnya tadi. Sang Flying Salamander pun sangat marah karena serangan yang dilancarkan padanya tadi dan membuatnya kesakitan. Terlebih, dia tadi sudah di-GB yang mungkin membuatnya ingin balas dendam. Monster itu pun mulai membuat beberapa bola api yang akan dilancarkannya kepada musuhnya. Tapi dengan tiba-tiba, dengan cepat Shinwo pun menusuk monster tersebut dengan menggunakan pedangnya, yang membuat kepala monster itu pun bocor saat itu juga karena serangan dari Shinwo. Serangan Shinwo yang sangat kuat pun membuat area itu dipenuhi dengan ki petir. Tapi Shinwo sadar kalau serangannya ternyata masih belum terlalu mempan pada monster itu. Sontak, Shinwo pun langsung menambahkan kekuatan serangannya hingga membuat area di situ diporak-porandakan oleh kekuatan ki petir miliknya yang sangat-sangat luar biasa tentu saja. Setelah membunuh monster itu, Shinwo pun berpikir bahwa mayat monster ini adalah semacam material yang sangat langka dan berharga karena para pandai besi menggunakan material tersebut untuk menempa senjata. Singkatnya, benda ini merupakan barang berharga khusus untuk para pandai besi. Di sisi lain, karena Shinwo berhasil membunuh Flying Salamander dengan kedua tangannya, dia pun mendapatkan Inner Core dan naik hingga level 51, mencapai rank S dalam atribut Necromancer-nya, dan Shinwo juga mendapatkan beberapa skill baru, diantaranya Guiltonin,
Builto, ya itulah Bond, Curse of the Berserker, dan Extortion. Dia pun mendapatkan titel baru dan seluruh statnya meningkat secara permanen. Tapi yang lebih membuatnya senang adalah kenaikan rank senjatanya. Sight of the Melting Poison menjadi senjata rank S. Karena penasaran dengan senjatanya, Shinwo pun melihat sabit miliknya tersebut. Di sini, Shinwo sadar kalau bentuk sabitnya sedikit berubah, yang dia duga karena sabit tersebut menyerap natural power dari monster yang dikalahkannya. Sontak, karena itu Shinwo pun berniat untuk membasmi lebih banyak monster lagi dan mendapatkan kekuatan alami dari mereka. Shinwo juga berpikir kalau dirinya sangat beruntung karena Flying Salamander dari tadi meremehkan dirinya di awal dan tak menggunakan seluruh kekuatan miliknya dari awal tersebut. Shinwo sudah pasti kalah jika monster itu menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi di sisi lain, Shinwo juga berhasil karena bantuan makhluk summon miliknya. Setelah itu, Shinwo pun mendekat ke arah Might monster itu dan berniat untuk memotong-motong bagian tubuh dari sang monster yang mungkin dapat berguna sebagai bahan material. Tapi, tiba-tiba Shinwo sadar akan satu hal dan tanpa berpikir, dia pun langsung berusaha membangkitkan monster tersebut agar monster itu menjadi familiar miliknya atau menjadi makhluk summonnya. Dan ya, tanpa diduga, hal tersebut ternyata berhasil. Perlahan-lahan, mayat monster tersebut pun beregenerasi dan mengembalikan bentuk sebenarnya dari sang monster, yang tak lain adalah Flying Salamander. Dan seperti saat pertemuan pertama mereka, sang Flying Salamander kemudian mengaum dan mengeluarkan suara yang membuat makhluk summon Shinwo yang lain langsung ketar-ketir karena mendengar itu. Mungkin karena dendam pada para makhluk summon Shinwo yang lain, dengan cepat Flying Salamander kemudian berniat menyerang mereka. Tapi, untung saja saat ini monster tersebut sudah menjadi makhluk summon atau familiar milik Shinwo. Jadi, Shinwo dengan sangat mudah menjinakkan monster tersebut. Bisa dilihat dari status sang monster, saya rasa ini monster parah deh. Pokoknya nggak ngotot dah. Lihat aja nih dari levelnya aja. Di monster ini udah 11 level lebih tinggi dibanding Shinwo. Dan status miliknya rata-rata berada di atas 400. Belum lagi, monster ini tuh ranknya S+. Dan karena menyadari Salamander belum terbiasa dengan makhluk summon yang lain, Shinwo pun mendismiss mereka semua. Tapi di sisi lain, dia merasa heran karena hingga sekarang sebuah pintu tak kunjung muncul, bahkan setelah dia mengalahkan Flying Salamander. Shinwo pun mulai mencari-cari di sekitar ruangan tersebut, dan setelah sekian lama mencari, dia pun akhirnya menemukan sebuah dinding yang tak biasa setelah memeriksanya dengan natural power miliknya. Dan sesuai dugaannya, dinding tersebut langsung membentuk sebuah jalan yang mengarah ke ruangan lain. Tapi setelah masuk, dia tak menemukan apapun selain ruangan kosong lainnya. Di sini, tentu saja Shinwo kebingungan karena dia tak mengetahui akan terjadi hal seperti ini. Tapi, sementara dia berpikir, terdengarlah sebuah suara yang menegurnya karena dari tadi dia bengong seperti orang bodoh saja. Dengan cepat, Shinwo pun bereaksi dengan sangat-sangatlah cepat dan sangat-sangat cepat bangsat, dan bersiap untuk menarik pedangnya. Tapi dia terhenti karena orang misterius ini tahu kalau Shinwo ternyata datang dari dunia lain dan tak berasal dari dunia ini. Di sini Shinwo kaget, tapi karena dia curiga akan sesuatu, dia pun akhirnya bertanya, "Apakah kau adalah Mansanja?" Karena orang ini memang benar-benar Mansanja, dia pun mengiyakan pertanyaan yang Shinwo tanyakan tadi kepadanya. Di sini, Mansanja melihat Shinwo dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Dan tentu saja, Shinwo tahu dan sadar akan hal itu, karena dirinya merupakan orang yang sangat peka. Singkat cerita, Mansanja tahu bahwa Shinwo berencana untuk melawan Sekte Darah. Dia pun memberikan kekuatannya kepada Shinwo. Tapi, dia berkata kalau saat ini dia membagi dua kekuatannya. Setengahnya adalah milik Shinwo, dan setengahnya haruslah Shinwo serahkan kepada orang yang mempunyai bakat yang persis seperti dirinya. Atau
sang master formasi Mansanja. Mansanja mewariskan kemampuan yang memungkinkan Shinwo untuk merusak semua formasi apapun di bawah langit ini, anjay. Dan itu merupakan kemampuan tingkat SS yang langsung masuk ke dalam tubuh Shinwo. Sontak, setelah menerima warisan itu, tempat tersebut pun runtuh dengan cepat. Dan dengan cepat, Shinwo langsung keluar dari sana sebelum dia mati tertimpa oleh reruntuhan di ruangan itu. Tapi belum tentu juga sih dia bakal mati. Oke, para anggota tim yang lain langsung lega karena Shinwo berhasil keluar dengan selamat dan menyelesaikan trial terakhir itu. Cerita pun berlanjut di puncak Gunung Tianmu. Puncak gunung ini merupakan puncak gunung yang dapat membuat orang yang pergi ke sana sadar akan kebesaran dari alam. Di puncak gunung tersebut juga terdapat sebuah danau, dan danau itu bernama Heaven's Lake. Tapi tak hanya itu, di puncak gunung tersebut juga terdapat sebuah pohon yang sangat sebatang kara, dan pohon itu bernama Divine Tree. Tapi tak ada juga yang dapat menandingi ukuran pohonnya, walaupun pohon itu sebatang kara. Tak disangka, tepat setelah matahari terbit, Shinwo dan kelompoknya pun sampai di puncak Gunung Tianmu, yaitu tempat tujuan mereka. Tapi tak disangka, setelah mereka naik ke puncak gunung, bukannya pemandangan yang indah, mereka malah melihat pemandangan banyak sekali kuburan yang teratur sangat rapi dan terjaga kebersihannya. Di tempat itu, Ari pun ragu apakah mereka memang boleh mengubur kotak misinya di tempat yang keramat ini atau dipenuhi oleh kuburan. Shinwo pun langsung berkata kalau mereka tak perlu melakukannya karena mereka juga tak akan mengubur kotaknya. Ari pun berkata bahwa itu pilihan yang tepat karena bagaimanapun Bang Heavenly Favor tak akan sadar kalau mereka juga menguburnya. Ari pun lanjut berkata, berarti sekarang kita tinggal mematahkan ranting pohon Divine Tree saja dan langsung kembali dari tempat ini. Tapi Shinwo lagi-lagi berkata dan membantah hal itu. Dia berkata kalau mereka juga tak perlu melakukan hal tersebut. Ari yang mendengar hal tersebut pun langsung kebingungan. Di tengah-tengah kebingungannya ini, dari kejauhan terdengarlah suara gemuruh yang mengarah ke arah mereka. Dan tak disangka-sangka, suara gemuruh itu ternyata berasal dari para gerombolan bandit yang berlari mendatangi mereka semua. Sontak, karena melihat jumlah para bandit, mereka semua pun seketika ketar-ketir, ya kecuali Shinwo. Karena, ya Shinwo ini udah gak punya rasa takut lagi. Di samping itu, ternyata Shinwo memang sedang menunggu kedatangan gerombolan bandit tersebut. Para bandit pun sampai ke tempat itu. Pemimpin para bandit ini kemudian heran bagaimana para berendalan dari klan Baekun ini bisa sampai ke atas puncak gunung. Sontak, karena merasa sangat kesal, dia pun langsung berteriak dan berkata bahwa sekarang ini mereka akan segera berperang dan tak akan membiarkan klan Baekun lolos dari sini hidup-hidup. Sontak, karena mendengar hal tersebut, kedua belah pihak pun membentuk formasi dan bersiap untuk tawuran. Di situasi ini, Shinwo masih bersikap sangatlah santai. Dia juga sudah mengobservasi para bandit ini. Sebagian besar dari para bandit sudah berada di ranah zenith tingkat atas. 40 dari para bandit juga sudah berada di atas zenith. Dan para pemimpin mereka berada di ranah transcendence. Di sini, Shinwo sangatlah tenang karena kalau dia mau, dia bisa membunuh semua orang di sana dengan sekali tebasan. Tapi tiba-tiba dari kejauhan pun terdengarlah suara seseorang yang menyuruh agar para bandit untuk langsung mundur. Shinwo yang merasakan auman singa dari orang itu lalu langsung mengetahui kalau orang tersebut merupakan penguasa persembunyian Tianmu, Doh Namgang Sun Gale Thunder Mountain King. Setelah sampai di situ, Namgang kemudian langsung mengeluarkan auranya yang sangat-sangat menekan. Dan karena itu, seluruh anggota tim pun ketar-ketir dan tertekan dengan aura yang sangat kuat milik Namgang. Karena merasakan kekuatan Namgang, Shinwo pun sadar kalau Namgang sudah berada di ranah ascendant awal atau di ranah di atas transcendent. Tapi
Dengan santainya, dia pun mengeluarkan aura miliknya yang juga sangat kuat walaupun dia berada di bawah rangka ascended. Dengan aura miliknya, Shinwo dapat menahan dan menyaingi tekanan aura milik Namgang. Tentu saja Namgang menyadari hal itu karena dia merasakan kalau auranya membentur aura Shinwo, tetapi aura miliknya malah dibelokkan. Di sisi lain, karena pelindungan aura milik Shinwo, semua anggota tim yang lain sudah tak merasakan tekanan aura milik Namgang yang sangat-sangat menekan di situ. Dengan tiba-tiba, Shinwo langsung berteriak dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin klan Baekun. Tentu saja Namgang tak peduli dengan siapa sebenarnya identitas dari Shinwo. Dia hanya tahu bahwa tujuan Shinwo kemari adalah untuk mengubur kotak menjijikan ini di tanah suci milik mereka. Sontak, dengan kekuatan telekinesis miliknya, dia pun langsung merebut kotak yang Shinwo bawa itu. Namgang yang sangat marah kemudian berkata bahwa Shinwo dan timnya sudah sangat berdosa karena ingin mengubur benda kotor ini di tempat suci milik mereka. Jadi, mereka semua harus membayar itu dengan nyawa mereka sendiri. Di sini, Shinwo pun menjelaskan kalau ada sebuah kesalahpahaman di sini. Tapi Namgang tak sama sekali mendengarkan perkataan Shinwo dan malah semakin marah saja. Sontak, karena menyadarinya, Shinwo pun langsung berkata bahwa tujuan mereka datang kemari itu bukan untuk menyelesaikan tugas dari Bank Heavenly Favor, melainkan untuk memberitahukan suatu hal yang sangat penting. Tapi tentu saja, hal tersebut tak berguna karena Namgang sudah sangat-sangat marah akibat mengira kalau Shinwo sedang berbohong saat ini. Dia pun langsung menyuruh Shinwo untuk tak usah banyak bacot dan langsung mengangkat pedang miliknya saja. Sontak, Shinwo pun menurutinya, tapi sebagai gantinya, dia berkata kalau dirinya bisa menangkis 10 serangan milik Namgang, maka Namgang harus mendengarkan hal yang akan dia sampaikan. Sontak, Namgang pun berkata kalau itu kemauannya, maka Namgang tak akan mendengarkan satu kata pun. Singkatnya, dia nih bakalan bunuh si Shinwo dengan satu serangan aja, dan gak perlu sampai 10 serangan gitu. Dan dengan cepat, pertarungan antara Shinwo dan sang pemimpin persekutuan Tianmu kemudian dimulai. Apakah yang akan terjadi? Apakah Shinwo akan menang? Atau akan terjadi hal lain yang bagaimana? Nantikan di episode selanjutnya.